Recording in progress. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APENAS dan Ibu narasumber kita sudah bergabung dalam Zoom kita hari ini? Ya, selamat pagi semuanya. Saya sudah bergabung. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Dengan tema Membangun Fondasi SDM, Kunci Motivasi dan Produktivitas. Perkenalkan, saya Dwi Arinbi yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APENAS, Ibu narasumber, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APENAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Shin Emily MS, MPSI Psikolog selaku Psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars dari APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan.
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator Mbak Dwi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebaikan. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa Bapak? Terdengar dengan jelas? Terima kasih ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Tabula ya, pada narasumber kita hari ini yang luar biasa, yang tidak jemu-jemu memberikan kontribusi positif kepada PEKNAS melalui PT Tabula Sukses Sejahtera, Ibu Sainan Emily. Terima kasih Sainan ya. Senantiasa secara periodik melakukan webinar untuk peningkatan SDM di dunia konstruksi. Kali ini kita mengangkat tema bagaimana penguatan SDM di bidang konstruksi adalah salah satu fondasi yang sangat diharapkan oleh para pelaku atau praktisi dunia konstruksi khususnya. Kami berharap Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dapat berbahagia mengikuti webinar dari narasumber dan bisa dilakukan tanya jawab nanti setelah sesi presentasi oleh Ibu Senan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasanya APENAS akan senantiasa mendukung peningkatan SDM dunia konstruksi khususnya di Indonesia. Nanti Mbak Wi setelah selesai kata sambutan saya mohon diputarkan terkait ketaatan para pengusaha kontraktor konstruksi mengenai sertifikasi ISO dan kita juga APENAS memiliki program dalam rangka bulan Ramadan dan Gongsi Pak Cai terkait pengurusan dan ketaatan sertifikat Badan Usaha Konstruksi SBU. Nanti disampaikan videonya. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga berbahagia. Sekali lagi atas nama Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional APENAS kami mengucapkan selamat berbahagia mengikuti webinar kali ini. Tak ada gading yang tak retak. Semoga bisa kita beramal dalam acara webinar ini. Sekali lagi kami sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Dwi. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutnya. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan video terkait ISO, sertifikat ISO, dan juga SBU SKK. Baik. Nah, di sini APEKNAS bekerjasama dengan ISO Space ID. Di sini mengadakan promo spesial Chinese New Year yang hanya dari promo ini berlaku dari periode 1 sampai 28 Februari 2026. Special Chinese New Year kami mengadakan ISO 9001 yaitu yang didapatkan training ISO, dokumen ISO, sertifikat ISO dengan harga 10 juta saja. Selain ISO 9001, di sini juga ada ISO 14001, ISO 45001. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau semuanya nih, nanti kan mahal kan kalau tiga-tiganya terpisah. Di sini kami mengadakan paket hemat yaitu ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 dengan harga 28 juta saja. Dan juga Bapak Ibu jangan khawatir, sertifikat ini sudah terakreditasi IAF, jadi sudah pasti diakui.
Pernah kepikiran punya bisnis sendiri? Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO. Dengan franchise ISO, Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot, bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas, mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO Space. Bingung urus SBU atau SKK yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas, cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU atau SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu, hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Terima kasih. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Boleh Bapak Ibu dibuka terlebih dahulu kameranya, karena kita akan mengambil foto dokumentasi. Boleh Bapak Ibu yang lain yang masih belum membuka kamera Zoom-nya, mohon untuk membuka kamera Zoom-nya sebentar, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, dokumentasi akan saya pimpin. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya-jawab. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Mbak Dwi dan teman-teman dari Apeknas sudah mempersilakan Tabula hari ini untuk mengisi acara hari ini. Perkenalkan, saya dengan Shannon Emily, biasanya dipanggil dengan Shannon. Salam kenal Bapak Ibu semua. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya pernah mengikuti webinar Apeknas bersama dengan Tabula, mungkin juga sudah pernah bertemu dengan saya. Nah, mungkin izin saya sambil share screen terlebih dahulu ya. Untuk share screen-nya boleh tolong di ACC untuk Boleh, bentar ya. Baik, apakah sudah bisa, Ibu? Ya, sudah. Oke.
Oke, baik. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang kira-kira hari ini ingin dibahas. Kalau topik hari ini itu kan terkait dengan membangun fondasi SDM, kunci motivasi dan produktivitas. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu punya harapan-harapan tertentu terkait dengan kira-kira apa yang akan saya dapatkan selama webinar ini. Nah, semoga harapan dari Bapak Ibu itu bisa atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu itu bisa terjawab semuanya gitu. Nah, di sini mungkin sebelum saya mulai, saya pengen sedikit bertanya ke Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa dibantu dari kolom chat aja, atau mungkin kalau misalnya mau on mic itu juga boleh banget. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melihat skenario ini ya, di sini ada 2 skenario. Yang pertama adalah Andi itu baru saja ditegur di depan teman-temannya oleh bos karena kesalahan kecil. Andi melihat bos ini kok kayaknya hanya peduli pada hasil dan deadline. Setiap hari Andi datang ke proyek dengan perasaan, yang penting absen, yang penting gaji jalan terus gitu. Jadi rasanya kayaknya dia kurang nyaman dengan perilaku bosnya juga yang kayak mungkin dia datang dan sering mengkritik hal-hal yang dia lakukan gitu. Kemudian skenario B itu ada Budi, dia baru aja mendengar bosnya menyampaikan, oh hasil catmu rapi ya, saya selalu senang deh kalau kamu yang pegang area cat gitu. Terus hal tersebut tuh sebenarnya membuat dia ngerasa bisa diandalkan dan dipercaya oleh Budi bosnya oleh bosnya gitu. Jadi di sini ada 2 skenario yang berbeda dan saya pengen tanya ke Bapak Ibu, kalau misalnya melihat skenario seperti ini, kira-kira siapa sih yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kecil tapi kayaknya itu berdampak besar kepada budget keseluruhan. Kayak misalnya boros penggunaan cat, terus buang-buang semen dalam bekerja. Nah, boleh ada yang bantu untuk akhirnya komen di kolom komentar? Kira-kira Andi atau Budi nih? Ya, ini mungkin masih pada mikir ya. Oke, ini ada dari Pak Faras, Andi. Oke, ada lagi mungkin yang punya jawaban berbeda? Yang mungkin jawabnya kayaknya Budi deh. Oke, Andi. Ya, Budi. Oke, dari Pak Rafli merasa Budi. Oke, Andi. Baik, ini mungkin saya boleh sambil tunjuk ya. Kira-kira saya pengen tanya nih dengan Ibu Rani deh. Ibu Rani, kira-kira kenapa nih jawabannya Andi? Ya, Ibu Rani mungkin boleh bantu saya pakai mic juga nggak apa-apa, Bu. Menurut saya Andi, Bu. Iya, kenapa Andi, Bu Rani? Karena yang penting dia absen aja nih. Menurut dia si Andi, gitu, Bu. Oke, jadi karena kayaknya dia punya pandangan, oh ya udah yang penting absen aja. Jadi mungkin dia nggak terlalu concern dengan dampak kalau misalnya dia boros dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ya, Ibu betul. Rani. Nah, mungkin Kak pengen dengar juga nih ada Pak Rafli ya. Ini jawabannya adalah Budi. Kenapa nih Pak? Ya, gimana Pak Rafli? Mungkin Menurut saya, Hmm? dia tuh merasa dapat diandalin, jadi dia hanya megang di area chat aja, Kak. Jadi menurut saya itu salah, melakukan kesalahan.
Oke, gitu. oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Rafli. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Pak Rafli melihatnya hal yang kayaknya dia karena ngerasa dipercaya, jadi mungkin dia nggak mau terlibat di bagian-bagian lain gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau untuk jawabannya yang tepat adalah Andi. Karena sebenarnya kalau dari ini kita tuh akan membahas seberapa sebenarnya pentingnya seorang atasan itu juga sesekali memberikan apresiasi, memberikan kenyamanan gitu, memberikan kenyamanan kepada karyawan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya seperti itu. Jadi kenapa jawabannya si Andi? Karena sebenarnya di sini ada perasaan kesal juga ya, ada perasaan kesal juga ketika dia melihat atasannya ya dia kan cuman peduli sama hasil sama deadline. Jadi ya udah saya kerja, yang penting kerja selesai. Ya kalau misalnya ternyata saya jadi boros dalam penggunaan cat, penggunaan semen atau mungkin saya ada ngelakuin kesalahan sedikit dan harus saya perbaiki, ya udah yang penting saya bekerja aja sesuai dengan ya bagian saya kayak gitu. Nah, di sini saya pengen sedikit memberikan apa ya, mungkin gambaran tentang tantangan sebenarnya beberapa tantangan yang kayaknya umum terjadi ya ketika di lapangan. Masalah-masalah yang sebenarnya hal-hal kecil, tapi kalau misalnya ini terjadi di hampir mayoritas mayoritas karyawan, kayaknya ini dampaknya ke kerugian terhadap perusahaan gitu. Pertama adalah human error. Nah, di sini sebenarnya sudah pasti ya, ketika terjadi human error, ada hal-hal yang tidak teliti. Mungkin kalau satu dua kali tidak teliti itu dampaknya sangat tidak besar. Tapi ketika ini terjadi terus-menerus, cukup sering dan terjadinya tuh di beberapa orang, ini tuh dampaknya kepada bisa ke durasi penyelesaian proyeknya, cost dari mungkin biaya yang sebenarnya awalnya sudah ada budget yang jelas, tapi karena ini mundur, jadinya bertambah. Hingga mungkin dapat komplain juga dari user atau klien. Nah, lalu yang kedua adalah kecepatan kerja menurun. Ketika kayaknya ada dampak-dampak yang mungkin biasanya kadang bahan atau alatnya agak-agak lama nyampenya gitu, atau misalnya kok kayaknya tukang-tukangnya males-malesan ya gitu. Nah, akhirnya otomatis tenggat waktu yang memang harusnya udah ditetapkan sama-sama tuh akhirnya jadi mundur gitu. Terus juga ada komitmen kerja yang rendah, misalnya dari segi tukang, mandor, staf operasional, itu banyak yang akhirnya hilang dari pekerjaannya terus atau mungkin resign gitu. Ini kan sebenarnya tantangan-tantangan yang umum terjadi kalau kita membicarakan terkait dengan motivasi ataupun engagement dengan karyawan gitu. Jadi ini hal-hal yang motivasi dan engagement itu kan sebenarnya hal yang cukup abstrak ya Bapak Ibu. Kita tuh mungkin tidak tahu bagaimana kita melihat sebenarnya karyawan ini termotivasi atau enggak, ada engage nggak dengan perusahaan. Maksudnya kita nggak bisa lihat secara kasat mata, secara jelas. Tapi ini akan muncul nih ke hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah simptom-simptom yang mungkin Bapak Ibu bisa amati juga. Ketika Bapak Ibu melihat hal-hal kayak gini, mungkin sebenarnya perlu perlu melihat lebih lanjut sebenarnya terkait motivasinya mereka seperti apa, rasa rasa nyamannya mereka di dalam perusahaan, rasa terikatnya mereka di dalam perusahaan itu seperti apa, gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak Ibu deh, berapa durasi terlama staf atau pekerja yang pernah bekerja sama dengan Bapak atau Ibu? Atau kalau mungkin kalau di sini ada yang mungkin levelnya di bagian staf, supervisor, manager gitu. Mungkin bisa dilihat dari yang kayaknya di dalam perusahaan itu terlama. Kira-kira di berapa lama nih Bapak Ibu? Mungkin boleh bantu saya di kolom chat. Ada yang mungkin kayaknya udah lebih dari 10 tahun nih gitu, atau kayaknya yang terlama sama saya itu 5 tahun dari
10 tahun perusahaan berjalan gitu. Itu bisa coba sambil diingat-ingat lagi. Kira-kira ada? Mungkin boleh sambil ditulis di kolom chat juga Bapak Ibu. Ini sambil mengingat-ingat juga ya kayak berapa ya yang paling lama atau jangan-jangan nggak terpantau berapa lamanya. Kalau dari pengalaman saya pernah ngobrol-ngobrol gitu dengan perusahaan konstruksi itu ada yang dia punya tukang tuh bener-bener dari awal banget si perusahaan ini berdiri. Habis itu dia terus tuh maksudnya udah punya apa ya istilah kayak mandor yang dia tuh tetap dan dia percaya banget gitu. Jadi dari awal udah sama dia nggak ganti-ganti gitu. Oke. Oke, ada Bapak Ibu mungkin yang pengen berbagi terkait dengan pengalamannya dari Pak Faras, Ibu Rani, Pak Rafli, atau mungkin Pak Jan Peter? Atau mungkin dari Patri sudah on cam nih saya lihat. Mungkin boleh share sedikit Pak, kira-kira dari Pak Tri durasi terlama staf atau pekerja yang mungkin pernah bekerja dengan Bapak itu berapa lama? Atau kalau misalnya bingung nih dari berapa lamanya, mungkin bisa disebut aja dari tahunnya. Oke, Pak Tri masih di mute, Pak. Oke, ini Pak Tri sepertinya juga masih ini ya, masih berpikir. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, sebenarnya mungkin di sini saya pengen tahu aja kalau dari pengalaman Bapak Ibu, staf terlamanya tuh berapa lama dan mungkin sebenarnya itu bisa kita jadikan contoh juga. Sebenarnya apa sih kira-kira yang bisa membuat para karyawan ini tuh engage akhirnya gitu. Kita coba. Nah, kalau misalnya menurut Bapak Ibu, apa sih yang membuat oke ini dari Pak Jan Peter. Saya dulu ada pekerja, ada tukang sudah jadi mandor dan diangkat jadi pengawas tuh sudah 15 tahun gitu. Itu cukup lama ya, 15 tahun tuh lama juga gitu. Jadi akhirnya ada nih yang untuk kayaknya bisa jadi orang pegangan, orang kepercayaan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jan Peter. Nah, di sini kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang membuat pekerja lapangan atau staf operasional itu betah bertahun-tahun sama bekerja dengan Bapak atau Ibu semua? Kira-kira mungkin boleh ditulis di kolom chat apa sih? Biasa jawabannya tuh seputar, oh kayaknya saya gajinya cukup oke, saya kasih tunjangannya baik gitu. Atau mungkin oke, oh gini ada dari Bu Tani lingkungan kerjanya positif. Gitu. Terus ada juga yang mungkin oh setiap tahun kayaknya bonusnya itu pasti ada dan gajinya tuh pasti ada kenaikan yang jelas. Terus juga betul lingkungan positif itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu penguat ya. Bosnya loyal, itu emang udah paling penting ya kalau misalnya bosnya loyal. Terus juga biasanya tuh ada rasa, oh kayaknya bosnya baik sehingga kayaknya saya nyaman nih untuk mendapatkan bos kayak gini, bosnya bisa memberikan arahan ke saya. Itu biasa jawaban-jawaban yang cukup umum nih ketika ditanyakan terkait dengan sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh bisa betah ya bertahun-tahun. Nah, di sesi ini sebenarnya kita akan membahas terkait dengan motivasi Bapak Ibu. Di sini kalau ada kita ngomongin tentang motivasi itu ada teori yang dari Herzberg itu dia namanya two factor theory. Nah di sini beliau menjelaskan terkait ada dua jenis yang bisa
meningkatkan ataupun menurunkan motivasi dari para karyawan. Jadi motivasi itu kan berkaitan dengan kepuasan ya, kepuasan karyawan terhadap organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada hygiene factor. Hygiene factor ini adalah faktor-faktor yang berpotensi menurunkan kepuasan terhadap pekerjaan kalau itu tidak tersedia atau tidak sesuai dengan harapan dari para pekerja ini. Biasanya ini tuh sifatnya eksternal. Jadi gaji seperti gaji, keamanan kerja, fasilitas atau tunjangan, administrasi perusahaan, kondisi fisik proyek, atau kadang relasi sama pekerja gitu. Jadi kalau misalkan hal ini tidak sesuai dengan harapannya, ini sangat mungkin karyawan ini jadi tidak ada kepuasannya menurun terhadap pekerjaan. Tapi memang sebenarnya sudah apa ya? Ini hal-hal dasar gitu. Hal-hal dasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerja. Terus yang kedua itu ada motivating factors. Nah, sebaliknya motivating factors ini tuh kalau misalkan ada, ini justru akan meningkatkan. Jadi kalau memang diberlakukan di perusahaan dan memang dia mendapatkan hal tersebut, hal-hal seperti apresiasi, pengakuan, tanggung jawab yang menantang, atau kesempatan pengembangan diri, itu mereka akan justru semakin terdorong untuk semakin puas. Gitu. Nah, ini untuk mempermudah Bapak Ibu memahami dari teori ini sebenarnya seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin tentang hygiene, semakin dia rendah, iya betul, semakin dia rendah, dia justru akan masuk ke tidak puas, gitu. Jadi semakin dia tidak ada, semakin tidak puas. Nah, kalau ini dia kalau motivating factors itu justru yang menimbulkan adanya rasa kepuasan. Jadi mungkin kalau misalnya dia nggak ada, tapi sebenarnya secara hygiene factor kalau motivating factor ini tidak ada, tapi secara hygiene factor masih sesuai dengan ekspektasinya, mungkin dia masih bisa, seseorang tuh masih bisa bertahan di dalam perusahaan itu. Tapi ketika memang si motivating factors ini ada, itu semakin menguatkan, sehingga si karyawan ini bisa merasa puas dan komit, dan dia tuh menjaga lah, dia bisa lama kerjanya di satu perusahaan seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang hygiene factor, sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar. Kayak seperti gaji, tunjangan, itu kan sebenarnya hal-hal yang memang sangat dasar ya untuk kayak kebutuhan pokok sehari-hari gitu. Sehingga memang kalau dia rendah, pasti mereka nggak puas gitu. Sedangkan kalau motivating factors ini, itu tuh untuk memenuhi makna ketika kita dalam bekerja. Ketika bekerja, kita memang sebenarnya tahu sehari-hari kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kan sebenarnya pada dasarnya manusia itu bukan robot ya. Robot yang ya udah dia akan kerja sesuai dengan instruksi aja, ya udah yang penting selesai. Tadi saya agak putus-putus ya. Oke, mungkin saya sedikit ulang. Sorry. Nah, jadi kalau untuk hygiene factors itu biasanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau pokok. Terus biasanya ya karena adanya tunjangan, fasilitas itu kan memang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari sebagai pekerja. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin tentang motivating factors, itu sifatnya tuh lebih ke makna. Kita kan sebenarnya kerja butuh makna. Kita bukan robot yang memang mungkin ya kerja hanya sesuai dengan instruksi aja, sesuai dengan arahan aja. Tapi sebenarnya kita perlu untuk ada perasaan puas, senang, berharga juga ketika kita bekerja. Nah, ini itu dibantu dengan motivating factors. Jadi bisa meningkat itu karena ini. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin teori ini, kita akan lebih gampang untuk memetakannya ketika kita tuh paham terkait dengan kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada segitiga seperti ini. Jadi kita bisa lihat yang bagian sini. Ini tuh semua kebutuhan dasar yang sebenarnya perlu untuk dipenuhi. Dia sifatnya bertingkat. Jadi dia nggak mungkin naik ketika paling bawah tuh tidak terpenuhi. Jadi misalnya
ya kita kan pasti ketika hidup kita perlu bertahan dengan yang paling dasar kan fisiologis ya, kayak makanan, minuman, tempat mungkin kita untuk berteduh gitu. Nah, ini kan paling dasar untuk kita penuhi. Nah, baru nanti misalnya ketika kita udah punya asupan makanan, kita bisa makan, kita bisa tidur dengan nyaman, baru kan kita mencari kita baru untuk akhirnya bisa bersosialisasi dengan orang lain, untuk saling puas untuk akhirnya kita menjalani pekerjaan kita, karena sebenarnya kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebayang nggak kalau misalkan kebutuhan kita bekerja tapi kebutuhan fisiologis kita susah untuk terpenuhi, otomatis untuk semangat kerja aja kan pasti susah ya rasanya gitu, kayak ya gimana untuk saya mulai kerja, saya aja sekarang belum kenyang gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, baru nanti pelan-pelan ketika paling bawah ini sebenarnya udah terpenuhi, baru dia mulai mencari kayak pengakuan, penghargaan dari orang lain, adanya rasa dihormati, adanya rasa dihargai kayak gitu. Baru nanti dia pelan-pelan mencari makna dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar ini yang akhirnya sebenarnya mendorong motivasi manusia secara umum. Nah, kalau dari Herzberg itu kita bisa bagi kayak gini, sesuai dengan garis merah. Jadi hygiene itu adalah hal-hal yang memang paling dasar. Yang ini sesuai kan sebenarnya kayak dana, misalnya kayak fasilitasnya, tunjangan yang ada BPJS, dibayarin BPJS atau enggak, ada jaminan keselamatannya atau enggak gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan dasar gitu ya. Nah, baru nanti motivational factor-nya itu berkaitan dengan hal-hal yang di atas. Jadi tentunya sebenarnya yang paling utama, yang paling sebenarnya harus didahulukan tentunya yang hygiene dulu gitu. Baru nanti Bapak Ibu bisa berpindah ke sini. Nah, untuk membantu sebenarnya Bapak Ibu tuh di perusahaannya kebanyakan staffnya seperti apa, Bapak Ibu perlu kategoriin dulu sebenarnya sekarang kondisinya tuh sudah ideal atau belum. Secara pemenuhan gaji, tunjangan, kesesuaian antara gaji dengan job tuntutan kerjanya itu sudah sesuai atau belum gitu. Itu yang sebenarnya perlu di kategoriin dulu, baru nanti dilihat kira-kira karyawan ini cukup motivasinya tuh cukup tinggi atau sebenarnya rendah ya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil tindakan atas itu. Nah, kalau sebenarnya yang paling ideal memang high hygiene dan high motivation gitu. Ini kondisi ideal yang membuat karyawan tuh sebenarnya puas sama perusahaannya dan ngerasa ya sebenarnya selain dapat gaji yang oke, fasilitas yang oke, keamanan kerjanya yang oke, dia juga ngerasa dia diapresiasi, dia diakui sama perusahaannya dan diberdayakan secara optimal. Nah, yang kedua itu ada high hygiene, low motivation. Sebenarnya di sini berarti karyawannya puas, tapi sebenarnya secara karir dia bosan, dia ngerasa stuck di pekerjaannya. Pekerjaannya monoton. Nah, pada level ini sebenarnya karyawan itu kalau kita akan tanya, oh artinya dia akan komit atau enggak ya, dia akan resign atau enggak ya gitu. Sebenarnya belum tentu. Karena dia pasti kan akan mencari istilah kalau orang mau resign itu kan dia pasti akan mencari benefit yang lebih menguntungkan. Nah, tapi ketika perusahaan sudah memberikan benefit yang menguntungkan, mungkin dia akan stay, tapi memang produktivitasnya saja yang kayaknya standar, biasa-biasa aja gitu. Nah, terus di sini ada low hygiene, high motivation. Jadi sebenarnya dia puas, jenjang karirnya tuh bagus, atau mungkin pengakuan yang diberikan oleh perusahaan itu baik. Tapi sebenarnya frustasi dengan gaji dan benefit yang tersedia. Nah, di sini justru adalah membuat karyawan tuh banyak yang akhirnya keluar. Itu karena udah ya oke sih memang atasannya baik, atasannya mengembangkan, tapi kayaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia harus cari yang lain deh gitu. Nah, terus yang paling bawah itu adalah low hygiene dan low motivation. Ini ya pasti karyawan kerjanya seadanya, bahkan cenderung di bawah standar karena mungkin mereka punya pandangan seperti Andi tadi ya, untuk apa saya kerja bagus-bagus toh ya udah yang penting absen aja, yang penting gajinya turun aja deh gitu. Itu aja gaji turun sebenarnya sangat pas-pasan untuk pemenuhan dia. Gitu.
Nah, sebenarnya kira-kira dengan kondisi kayak gini, kalau misalnya Bapak Ibu itu berada di situasi yang kayaknya saya perlu deh untuk meningkatkan motivasi dari karyawan-karyawan saya gitu. Eh, itu apa yang sebenarnya kira-kira bisa Bapak Ibu lakukan? Di sini ada sebenarnya kita bisa sebutnya dengan 3R. Yang pertama adalah relate. Nah, di sini relate ini Bapak Ibu mungkin sebagai atasan, sebagai pemilik perusahaan konstruksi itu kadang kita fokus ya, maksudnya saya juga paham bahwa kadang sebagai atasan itu punya prioritas lain, prioritas yang membuat mungkin turun ke lapangan itu menjadi hal yang bukan jadi prioritas utama. Maksudnya bukan prioritas utama itu ya udah saya masih bisa delegasi ke orang lain untuk akhirnya bantu saya update, bantu saya ngecek kira-kira gimana. Jadi mungkin saya sesekali aja nih turun ke lapangannya gitu. Karena kan sebenarnya bagaimanapun pasti atasan punya prioritas lain. Tapi di sini saya pengen ajak Bapak Ibu untuk coba sesekali untuk sering-sering, mungkin lebih sering ya, meningkatkan intensitas Bapak Ibu untuk cek lapangan, mengenal staf lapangannya seperti apa, karena sebenarnya ketika mengunjungi proyek itu bukan hanya untuk inspeksi atau sidang kondisi lapangan, tapi juga untuk waktu ya bagi Bapak Ibu untuk kenal sebenarnya, mengetahui apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan gitu. Jadi bukan tentang mengevaluasi mereka kinerjanya kayak gimana, tapi sekedar untuk ngobrol. Ngobrol, makan bareng, kadang beliin makanan, beliin kopi gitu. Itu kan sebenarnya untuk kayak staf lapangan juga pasti udah seneng ya ketika mereka ngerasa bisa deket, bisa ngobrol sama atasannya. Nah, di sini tipsnya adalah silakan Bapak Ibu gunakan active listening. Active listening itu apa? Sebenarnya ketika kita mendengar, apalagi mendengar keluhan ya, keluhan dari para staf, kadang tuh refleksnya adalah memberi nasehat tuh dalam artian, ya udah Bapak kerjanya kayak gini aja, ya Bapak sih ya harusnya lebih kayak gini dong, lebih kayak gitu dong. Nah, itu kita jadi sibuk untuk mengevaluasi. Tapi ketika kita memanfaatkan active listening ini, kita mencoba untuk melihat sebenarnya pandangan dia seperti apa. Jadi, memberikan perhatiannya tuh secara penuh, nggak mencoba untuk nyela pembicaraan, berusaha memahami kembali dan nggak kasih judgement terhadap misalkan pekerjaannya seperti apa. Jadi coba melihat secara keluhan-keluhannya itu secara objektif. Jangan-jangan sebenarnya masalahnya adalah saya yang kayaknya kurang support alat-alatnya yang kayak mereka bisa pakai. Nah, di sini sebenarnya ketika active listening ini, Bapak Ibu tuh juga ada satu gestur, ada satu sikap yang sebenarnya Bapak Ibu tuh juga bisa lakuin. Misalnya kayak benar-benar menatap matanya, maksudnya eye contact-nya tuh ada. Terus benar-benar kayak ada gestur yang kayaknya masih cukup empatik, kayak mengangguk, terus kayak, "Oh gitu ya Pak," gitu. Terus mencoba untuk menyimpulkan. Jadi ada istilah yang namanya parafrase, itu adalah menyimpulkan apa yang lawan bicara ngomong. Misalnya dia udah cerita panjang lebar. Nah, itu Bapak Ibu coba untuk tarik, oh dari apa yang dia sampaikan yang Bapak Ibu tangkap tuh seperti apa. Jadi mengonfirmasi juga, bener nggak ya yang Bapak Ibu tangkap gitu. Oh jadi tuh kayaknya Bapak ada keluhannya kayak gini-gini ya, karena begini-begini begini. Nah, kemudian di sini ada recognize. R yang kedua, recognize ini adalah memberikan kayak pengakuan ya. Di sini Bapak Ibu bisa kasih pujian kalau misalnya Bapak Ibu menemukan hal-hal positif atau perbaikan yang sebenarnya udah dilakuin oleh staf lapangan. Misalnya, kayaknya minggu lalu Bapak tegur terkait misalnya, oh ini kayaknya semennya masih belum kurang banyak atau mungkin kayaknya ini harusnya temboknya ada beberapa yang belum boleh dicat, tapi mereka udah cat duluan. Nah, ada input-input yang kayak gitu, sehingga ketika mereka udah melakukan perbaikan, walaupun sebenarnya yang Bapak Ibu lihat tuh mungkin kecil, tapi bisa untuk akhirnya kasih apresiasi juga, pujian-pujian sederhana. Karena sebenarnya pujian atau apresiasi itu bentuknya nggak harus selalu uang, nggak harus selalu misalnya kayak kenaikan gaji, nggak terkait dengan bonus. Sebenarnya sekedar kasih apresiasi, terus mungkin kayak tukang dijajanin, dibeliin gorengan, dibeliin makanan-makanan kecil, itu kan sebenarnya mungkin udah membuat mereka seneng juga gitu ya.
Lalu tipsnya ketika menggunakan feedback itu bisa pakai feedback sandwich. Nah, feedback sandwich itu apa? Sandwich itu kan berlapis ya Bapak Ibu. Kayak kita kalau misalnya makan roti lapis sandwich gitu pasti yang atas roti, terus isinya ditutup lagi sama roti gitu. Nah, di sini ketika memang Bapak Ibu benar-benar menemukan kesalahan dan pengen untuk memberikan teguran, sebenarnya bisa aja puji dulu hal yang baik yang sebenarnya dia udah lakuin. Kita kan akan lebih enak yang ngedengerin feedback ketika kita yang dengar tuh kita dengarnya baik-baik dulu gitu. Terus kasih masukan, baru di situ kasih masukan. Kasih masukan, kasih koreksi, kayaknya Bapak mungkin ke depannya bisa lebih kayak gini-gini lagi ya. Bisa lebih mungkin lebih rapi atau mungkin coba boleh tanya ke siapa yang memang ini gimana sih caranya kayak gitu. Terus setelah kasih masukan, coba kasih kepercayaan dan semangat. Misalnya kayak, "Iya Bapak tuh kayaknya kurang ya melakukan kayak gini-gini," atau, "Mungkin bisa ke depannya lebih perbaiki lagi," dan sebagainya. Terus, "Saya percaya kok kayaknya Bapak bisa ya melakukan perbaikan itu. Kalau misalnya nanti Bapak ada kesulitan, Bapak info aja ke saya," atau Bapak, sampaikan lagi ke saya, Bapak tanya aja ke saya gitu. Jadi ada apa ya, rasa yang mungkin mereka mereka dipercaya juga sebenarnya untuk melakukan perbaikan itu, tapi di satu sisi mereka juga, ngerasa kayaknya Bapak Ibu bisa kasih support gitu kalau mereka mengalami kesulitan gitu. Jadi bukan sekedar nyuruh. Nah, kemudian yang R ketiga itu ada reward. Jadi kalau yang pertama tadi kan relate, recognize, terus reward gitu. Nah, pemberian reward itu sebenarnya bisa dari kayak fasilitas, pengakuan. Pengakuan tuh misalnya bisa kayak dari kalau kayak kita ke fast food gitu ya, misalnya kayak McD, KFC gitu di dekat kasir situ kan ada apa sih kayak staff of the week gitu atau manager of the week gitu. Jadi ada apa fotonya yang dipasang. Nah, sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi misalnya bisa rajin nggak perlu misalnya kalau dipasang juga mungkin misalnya kayak nggak ada tempat untuk dipasang nggak apa-apa, tapi misalnya bisa kasih apresiasi, oh si ini jadi mandor of the week ya gitu kayak. Jadi mereka tuh staff-staff lain tuh mungkin juga jadi termotivasi gitu ketika oh ternyata yang terbaik itu harus kayak gini ya kerjanya, mereka akan jadi terdorong untuk meningkatkan lagi gitu. Terus waktu sesekali kasih ekstra jam istirahat misalnya, oh hari ini kayaknya kerjaannya semuanya pada beresnya cepet, terus rapi-rapi gitu. Oh ya udah boleh deh pada pulang duluan aja, pulang lebih cepat. Jadi besok bisa kerja lagi kayak biasa. Gitu. Terus diberikan alat-alat kerja yang lebih menunjang gitu. Karena kadang kan mungkin misalnya gergajinya beberapa udah nggak terlalu bagus, terus mungkin dari segi misalnya alat-alat perkakasnya mereka atau alat-alat keselamatannya kok kayaknya kurang, udah jelek atau udah tua gitu. Nah, sebenarnya untuk kayak ada pembaharuan itu juga sebenarnya dari segi staff tuh pasti senang gitu, dari tukang, dari mandor tuh pasti senang gitu. Nah, tipsnya dalam memberikan reward adalah unexpected sama spesifik. Jadi reward ini kan kalau ketebak, misalnya kayak gaji. Gaji itu kan setiap bulan kita tahu ketebak ya. Kayak oh ya kita setiap bulan pasti akan ada dapat gaji segini. Atau misalnya kalau ada bonus pun setiap tahun bonus itu kan hal yang ketebak. Lama-lama kita akan melihat itu sebagai kewajiban aja. Kewajiban perusahaan dalam memenuhi dalam membayar lah, istilah membayar karyawannya. Nah, jadi reward-reward kecil yang diberikan itu bisa nggak ketebak sama karyawannya. Jadi mereka ada rasa senang juga. Oh, saya nggak kepikir loh kalau atasan saya tuh akan melakukan kayak gini ke saya gitu. Jadi kasih reward-reward yang kondisinya tidak terduga dan kasih penjelasan yang spesifik. Kayak kenapa Bapak Ibu memberikan reward itu? Karena misalnya karena kayaknya para tukang ini kayak kerjanya jadi lebih cepat. Kerjanya tuh kayaknya ketika hujan misalnya gercep untuk langsung menata semuanya, nutup-nutupin, terus misalnya langsung setelah udah lumayan kering langsung diperbaiki lagi gitu. Itu kan sebenarnya satu hal yang sebenarnya kita tahu mungkin itu tanggung jawab mereka, tapi hal yang sebenarnya bisa diapresiasi juga. Gitu. Nah,
Lalu di sini saya akan sedikit membahas tentang gaya kepemimpinan. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa melakukan hal-hal seperti tadi, memotivasi, memberikan dorongan, itu sebenarnya gaya kepemimpinan apa sih yang bisa dilakuin, bisa diterapkan. Ini adalah gaya kepemimpinan sebagai coach gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah berinteraksi dengan coach atau mungkin pernah melihat coach itu seperti apa di sosial media, itu kan coach itu kan tugasnya sebenarnya lebih ke memberikan arahan, memberikan saran-saran pengembangan dengan misalnya mereka bertanya, mendengar secara aktif, terus kasih feedback. Untuk yang akhirnya bisa meningkatkan potensi dari staffnya. Jadi bukan hanya ngasih arahan gitu. Kalau ngasih arahan itu kan sebenarnya kadang membuat orang tuh ya udah tinggal ikutin aja arahannya tanpa mereka tuh mikir. Sebenarnya oh jangan-jangan sebenarnya saya bisa ngembangin cara ini loh gitu. Saya bisa melakukan hal ini juga loh gitu. Jadi sebenarnya mungkin membantu mereka akhirnya explore juga ada nggak cara-cara yang menurut mereka tuh efektif nih dalam menjalani pekerjaannya. Jadi mereka tuh juga diberikan otonomi untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri tanpa diarahkan secara detail. Nah, untuk kayak sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan, mungkin Bapak Ibu tuh bertanya-tanya secara konkretnya tuh apa yang saya bisa lakuin. Jadi di sini ini tuh ada satu teori di mana teori ini tuh sebenarnya menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu tuh melakukan penyesuaian terhadap kondisi stafnya. Jadi untuk kita misalnya mau mengembangkan potensi karyawan, pengen untuk kita bisa kasih feedback, menyesuaikan gaya kepemimpinan kita dengan karyawan, itu kan kita perlu lebih mengenal ya. Kita perlu lebih mengenal dulu karyawan-karyawan kita itu sebenarnya kayak gimana karakteristiknya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di area yang D, kayak gini. Jadi di sini itu ada lebih ke kondisi karyawannya itu seperti apa. Jadi di sini ada yang kompetensinya rendah tapi komitmennya tinggi. Terus ada juga yang kompetensinya rendah, komitmennya juga rendah. Terus ini kalau yang D3 ini komitmennya tinggi, tapi kompetensinya tinggi tapi komitmennya ya biasa aja lah gitu. Kayaknya masih bisa dipengaruhi faktor-faktor lain untuk akhirnya dia resign gitu. Terus di sini yang D4 itu high competen, high commitment. Jadi di sini, nah kira-kira dengan karakteristik kayak gini, dengan karakteristik ini kan berbagai karakteristik ya karyawan gitu. Kira-kira pendekatan apa yang bisa dilakuin? Nah ini gitu disesuaikannya dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Ada karyawan-karyawan yang sebenarnya memang kepemimpinan yang kita harus lakukan adalah ngedirect, ngarahin, bener-bener ngarahin A sampai Z kita arahin gitu. Ini kamu harus ngelakuin ini, kamu ngelakuin ini. Nah, tapi ada karyawan-karyawan yang sebenarnya cukup kita coaching aja, cukup untuk kita bukan kita cukup coaching, tapi perlu kita coaching, perlu kita dorong, perlu kita arahkan supaya dia bisa ningkatin performa kerjanya dan motivasi kerjanya. Nah, itu masuk ke yang low competence ini. Low competence tapi mungkin kadang ada yang sebenarnya ya standar ya. Standar atau di bawah rata-rata sedikit gitu. Nah, dan dia low commitment gitu. Jadi kan sebenarnya kita perlu sering untuk ada sesi one on one juga untuk akhirnya kita bisa engage juga dengan dia. Apa sih mungkin kesulitannya dia, tantangannya dia, apa yang kita bisa support gitu sebagai atasan. Nah, terus di sini ada supporting. Nah, ini kan sebenarnya supporting itu kan kita lebih ke sesekali kalau misalnya mereka mau nanya, mereka mau diskusi dan minta kita untuk kayak akhirnya kita ambil keputusan itu bisa. Tapi sebenarnya masih bisa mereka cukup mandiri untuk akhirnya bekerja. Jadi kalau ini untuk D3, kalau di sini kan dia berkompeten ya, sebenarnya dia cukup oke, secara kompetensi baik, bahkan bisa di atas rata-rata dan tinggi gitu. Tapi komitmennya memang bisa naik turun. Nah, ketika menghadapi karyawan kayak gini, yang kita lakukan adalah kita coba engage.
Coba untuk kita kasih support, dengan kita bisa kasih support dan tahu bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh untuk akhirnya mempercayakan pelan-pelan, itu kan mereka, siapa tahu mereka juga akan meningkat nih komitmennya sama perusahaan. Nah, yang terakhir kalau isunya adalah high competence sama high commitment, karyawan-karyawan ini ya sebenarnya bisa untuk kita kasih delegasi aja gitu kan. Kita pendelegasian tugas sifatnya karena kita udah percaya gitu. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahami, Bapak Ibu bisa ngelihat nih keterkaitannya antara proses ini. Jadi kalau misalnya leadership style-nya harus seperti apa, terus kita pengembangannya seperti apa gitu. Jadi di sini kalau leadership-nya yang sifatnya kita perlu untuk ngelakuin directing. Jadi kalau directing itu kan sifatnya benar-benar jadi diarahkan. Justru kita nggak membiarkan mereka yang ngambil keputusan, mereka tuh harusnya menyelesaikan masalah seperti apa gitu. Jadi kalau ada masalah diskusi Bapak Ibu yang menentukan langsung gitu. Ini untuk yang kalau benar-benar dia nggak tahu gitu, nggak tahu mereka harus apa. Mungkin ini biasanya staff-staff baru, fresh grade, masih semangat untuk kerja, semangat baru masuk banget. Itu kan biasanya mereka perlu dibuat mereka nyaman juga secara lingkungannya. Jadi di sini ya bisa untuk akhirnya diarahkan supaya mereka lama-lama belajar dari situ. Terus di sini mereka tahu apa yang mungkin Bapak Ibu tuh nggak tahu gitu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya mereka itu tahu kondisi lapangannya seperti apa, sehingga Bapak Ibu kan sebenarnya perlu untuk mendengarkan mereka juga ya, kayak sebenarnya dari lapangannya kayak gimana, tapi sebenarnya aslinya mereka mungkin secara penyelesaian masalahnya nggak optimal, terus kayaknya produktivitasnya juga nggak terlalu oke, komitmennya rendah sama perusahaan, kayaknya dikasih kerjaan apa, deadline-nya kapan, mundur terus gitu. Nah, di sini barulah gunakan teknik coaching itu. Kayak benar-benar mengarahkan, terus kasih support juga, banyak diskusi, banyak bertanya dan men-challenge pikirannya dari staff itu. Terus baru, oke kan masalahnya kayak gini, isunya kayak gini. Nah, kira-kira kalau misalnya penyelesaian masalah kayak gini, gimana gitu. Jadi juga diajak diskusi. Nah, kalau di supporting area ini yang D3 ini sebenarnya mereka itu punya kompetensinya, itu sebenarnya tinggal dioptimalkan aja kompetensi yang ada. Dikasih support kalau misalnya butuh diskusi, oke, ayo kalau misalnya ada masalah, ayo kita diskusi aja nih. Kira-kira permasalahan seperti apa? Gitu. Itu kan support ya, kasih support kayak, oke saya bisa bantu apa nih dari permasalahan yang kamu temui. Mungkin saya bisa bantu kamu untuk mengarahkan ke bagian ini, atau saya mungkin bisa bantu untuk cariin alat ya gitu. Atau saya kayaknya bisa bantu untuk mungkin kamu bisa beli ini di toko bangunan yang mana gitu. Itu sebenarnya bentuk supporting. Kalau delegasi itu benar-benar ya udah misalnya kayak mandor. Mandor itu kan kadang kita memang kita udah percaya, apalagi memang orang kepercayaan ya, udah lama juga. Itu kan akhirnya kita mendelegasikan tugas ya, apa yang mungkin kita bisa tinggal. Nah, itu kayak gitu kurang lebih proses delegasi yang memang kita udah pastiin bahwa dia itu punya kompetensi yang tinggi, komitmennya juga tinggi gitu. Nah, ini kira-kira apa sih yang mungkin Bapak Ibu bisa lakuin untuk akhirnya melihat, mengevaluasi hygiene sama motivating dari karyawan Bapak Ibu tuh seperti apa. Nah, yang bisa dilakukan adalah survei karyawan secara berkala. Coba aja untuk terutama ini mungkin kalau memang ada di bagiannya HR ya, itu bisa dilakuin survei secara berkala kepada karyawan dengan memeriksa pandangan mereka terhadap faktor hygiene dan motivating. Jadi di survei misalnya, surveinya sebenarnya sederhana, bisa dari secara angka aja, secara kuantitatif, seberapa puas dia terhadap A, B, C, D, E gitu. Jadi terhadap gajinya, tunjangannya, terhadap fasilitasnya, atau seberapa puas tentang misalkan sikap atasan terhadap mereka gitu, atau sekedar
apa pandangan kamu terhadap atasan kamu? Kira-kira apa yang bisa dioptimalkan lagi dari atasan kamu supaya membantu kamu bisa bekerja secara optimal? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa diberikan juga. Terus adanya sesi one on one. Sesi one on one ini tuh sebenarnya lebih ke untuk interview kepada karyawan-karyawan, beberapa karyawan untuk akhirnya menggali lebih lanjut pengalaman mereka tuh selama di sini tuh gimana? Apa ya yang membuat misalnya mereka tuh bertahan lama di dalam perusahaan ini? Yang paling memotivasi mereka tuh apa? Dan kira-kira apa sih yang membuat mereka situasi-situasi yang membuat mereka tuh nggak puas sama perusahaan gitu. Terus yang terakhir itu bisa ada job enrichment. Nah, kalau misalkan memang kayaknya dari segi hygiene-nya udah oke, tapi misalnya motivating-nya kurang nih, gitu. Kayaknya mereka mungkin ngerasa pekerjaannya itu-itu aja. Nah, Bapak Ibu tuh bisa ngelakuin namanya job enrichment. Job enrichment ini tuh sebenarnya mendesain kembali. Kita kan sebenarnya pasti ada KPI, ada job description-nya di setiap bagian. Tuntutannya apa? Nah, ini itu bisa dievaluasi lagi. Kayak apakah sebenarnya di bagian ini misalnya dengan durasi mereka yang cukup lama dengan level segini, apakah pekerjaannya kita bisa bikin lebih challenge. Jadi misalnya oke, kayaknya untuk beberapa keputusan ini bisa diarahkan ke dia gitu. Jadi membuat mereka tuh jadi lebih tertantang, terus juga mereka lebih ngerasa bermakna gitu ketika ada hal baru. Maksudnya kebayang ya kalau misalnya kita udah kerja tuh dalam durasi lama banget, kerjaannya itu terus. Terus level kepercayaan yang atasan berikan juga segitu-segitu aja, mereka kan jadi nggak, apa ya, makna mereka untuk akhirnya mengembangkan diri kan jadi semakin turun, semakin turun. Nah, dengan adanya job enrichment ini, dengan coba untuk apa ya, mengembangkan job description yang baru, itu kan kita bisa mengevaluasi, oke, kayaknya kita bisa meningkatkan kemandiriannya mereka juga deh gitu, ngasih tanggung jawab dan kasih kontrol yang lebih besar kepada pekerjaannya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya untuk materinya sudah selesai. Mungkin sedikit saya pengen kasih penutup sedikit. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan karyawan, yang mereka butuhkan tuh sebenarnya apresiasi kok. Selain ya pasti tentunya selain gaji dan tunjangan-tunjangan, sebenarnya sesekali untuk kasih apresiasi dari staff, dari karyawan Bapak Ibu untuk kasih kepada asosiat pun ya, untuk mengapresiasi itu tuh penting loh untuk dilakukan gitu kan. Untuk mereka tuh akhirnya lebih terdorong lagi. Mereka merasa bahwa oh saya tuh dipilih ya. Saya dipilih ya untuk oleh atasan saya. Saya tuh diterima, saya tuh diakui oleh atasan saya dengan Bapak Ibu memberikan apresiasi-apresiasi kecil, sederhana gitu. Jadi semoga dari sesi materi ini bisa membuat meningkatkan kesadaran Bapak Ibu atau justru meningkatkan motivasi Bapak Ibu untuk semakin memberikan apresiasi kepada para staf Bapak Ibu atas apa yang sebenarnya udah mereka lakukan kepada Bapak Ibu. Sekedar apresiasi ataupun rasa terima kasih itu pun juga sebenarnya sudah bisa berdampak loh kepada engagement-nya mereka sendiri. Kayak gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Dwi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan Ibu dari Bapak Tahani. Yang pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi lingkungan kerja yang toksik, baik toksik dari pimpinan dan teman sejawat yang merusak pola pikir? Apakah saya harus tetap bertahan atau harus mencari hal yang baru? Apakah kita langsung bacakan pertanyaan keduanya, Bu, atau kita jawab satu-satu terlebih dahulu? Jawab satu-satu dulu kali ya, Oke, Mbak Dwi. boleh. Oke, Pak Tohani, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sering sekali ditanyakan
bagaimana ya untuk mengatasi lingkungan yang toksik. Karena kan sebenarnya ketika kita masuk ke organisasi, kita tuh tidak bisa tahu ya sebenarnya lingkungan ini seperti apa. Terus juga kita nggak bisa menduga-duga, oh kayaknya ini lingkungannya cukup sehat nih, lingkungannya kayak toksik nih gitu. Nah, sebenarnya ketika memang sudah berada di lingkungan yang toksik, sebenarnya toksik ini kita perlu redefine lagi. Sebenarnya apa sih yang dampak dari situasi yang toksik ini seperti apa? Karena nggak banyak juga orang-orang yang merasa toksik itu apa ya? Toksik itu kan sebenarnya satu persepsi yang kadang ada hal-hal yang membuat mereka tuh sebenarnya tidak nyaman, tapi tidak nyamannya ini tuh lebih ke tidak cocok. Tidak cocok sehingga mereka langsung membangun tembok untuk oh ya saya emang nggak cocok, saya toksik nih gitu. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang benar-benar mengalami. Nah, itu yang sebenarnya perlu di redefine dulu toksik ini tuh sebenarnya apa? Apakah sebenarnya ada ya hal-hal yang kayaknya mereka masih cukup positif deh, tapi kayaknya sayanya yang udah membentengi karena saya nggak nyaman gitu. Kalau hal itu kan sebenarnya yang perlu dilakukan adalah penyesuaian diri juga. Kayak akhirnya kira-kira gimana ya coba untuk saya benar-benar mengenal dari rekan kerja, rekan sejawat saya gitu. Nah, tapi kalau memang sampai misalnya merusak pola pikir, terus misalnya mengganggu produktivitas. Terus misalnya kayaknya ada beberapa yang ngerasa saya kok kayaknya dimanipulasi dalam tanda kutip oleh atasan saya. Kesannya setiap misalnya saya ngerjain, saya udah melakukan perbaikan, kayaknya kok semuanya akan dikembaliin lagi ke saya. Kayaknya saya nggak becus, saya nggak bisa. Nah, kalau udah hal-hal itu terjadi, sebenarnya boleh dievaluasi apakah sebenarnya dari Bapak merasa Bapak masih bisa bertahan di dalam perusahaan itu. Apakah dari segi misalnya dari segi benefitnya masih oke, dari segi fasilitas, tunjangan dan lain-lain itu sebenarnya masih Bapak butuhkan. Ketika memang masih dibutuhkan, coba untuk bertahan dulu dengan memberikan batasan. Batasan dalam artian, oke, dengan atasan seperti itu ketika kita berkomunikasi mungkin kita sudah expect ya, atasan itu akan berespon demikian. Coba memilah hal-hal yang mungkin sebenarnya memang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Karena kan kadang ada beberapa atasan yang memberikan masukan tuh sebenarnya bukan tentang pekerjaannya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan personal gitu. Yang kayaknya nggak relevan justru sama apa yang sedang dikerjakan. Nah, pilah hal-hal kayak gitu dulu, mana yang relevan dengan pekerjaan. Oke, yang penting saya fokus aja sama pekerjaannya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah dilakukan itu dan kayaknya memang nggak benar-benar nggak bisa bertahan, oke mungkin pelan-pelan boleh untuk maksudnya sambil membangun batasan tadi, sambil cuman fokus sama pekerjaan, sambil mencari perusahaan lain untuk akhirnya Bapak pindah. Karena kan sebenarnya kayak gitu tuh butuh waktu juga ya. Kadang maksudnya kita ngerasa nggak nyaman sekarang, kita mau pindah sekarang juga itu kan sebenarnya susah. Kita perlu nunggu proses rekrutmen juga, kita perlu nunggu untuk biasa ada one man notice ya gitu untuk akhirnya resign gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah gimana dulu nih cara bertahan di dalam lingkungan itu gitu. Gitu dari mungkin saya kembalikan ke Mbak Dwi, mungkin dari Pak Tohani kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan isu serupa bisa langsung ditanyakan kembali aja. Baik, terima kasih Ibu Shenan atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Tohani lagi. Jadi di sini Bapak bertanya, dari penjelasan 4 kategori terkait dengan motivasi itu, kembali kepada penerimaan diri terhadap lingkungan kerja. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menerima informasi motivasi tersebut agar tetap konsisten dalam diri? Oke. Maaf Mbak Dwi, saya agak kurang paham pertanyaannya. Mungkin dari Pak Tohani bisa bantu on mic dan kembali mengajukan pertanyaannya. Karena saya maksudnya agak miss, ini tuh maksudnya menerima informasinya itu seperti apa untuk tetap konsisten gitu. Mungkin saya agak lost dengan pertanyaannya. Nah, ini dari Boleh. yang 4 kategori tadi, Bu. Yes. Itu kan ada yang high motivation atau segala macam, ada low juga tuh. Itu kan kadang kan setiap orang kan tidak ini ada fluktuatif ya, bisa menerima atau tidaknya gitu ya. Ya Ya. kan? Nah, itu bagaimana
untuk menjaga hal tersebut tetap konsisten gitu kan. Oh, Kadang oke. Jadi mungkin dari motivasinya ya, berarti ya, dari area motivasinya ya maksudnya. Oke, mm-mm. sebenarnya kalau dari kategori ini sebenarnya kan kita membahas tentang kacamata perusahaan. Gimana akhirnya perusahaan ini bisa menjaga supaya ini tuh tetap konsisten. Kalau kalau kita ngomongin tentang motivating ini, jadi ini tuh adalah karena ini kacamata perusahaan, jadi yang perlu melakukan adalah perusahaan. Jadi coba untuk memberikan apresiasi, pengakuan, tanggung jawab yang terus menantang apa ya, memberikan challenge kepada karyawan kalau misalnya dia dirasa udah bisa menjalankan pekerjaan dalam level tertentu gitu. Jadi ada misalnya atau enggak mengirimkan mereka untuk ikut pelatihan apa atau sertifikasi apa gitu. Itu yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, tapi kalau kita balik nih, kira-kira kalau dari segi karyawan, apa ya yang mereka mesti lakukan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari karyawan itu jadinya dari apa yang misalnya mereka lihat dari dalam diri dia. Jadi misalnya seperti ini. Oke, saya hari ini lagi kok kayaknya saya mulai jenuh ya dengan pekerjaan saya. Saya ngerasa kayaknya stuck dengan pekerjaannya dan lain-lain. Oke, kayaknya perusahaan itu sebenarnya udah kok ngasih pengembangan-pengembangan yang saya butuhkan, tapi kok kayaknya saya tetap masih nggak puas. Nah, sebenarnya kan yang bisa dilakukan adalah oke, kira-kira coba evaluasi lagi pekerjaan yang selama ini udah dilakuin, dari pemenuhan kompetensi ini apa sih yang rasanya saya tuh masih belum optimal. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira pengembangan diri apa ya yang bisa saya lakuin supaya saya nggak terlalu jenuh, supaya saya nggak terlalu merasa ini monoton, supaya saya bisa melakukan hal baru lagi di luar mungkin kemampuan saya gitu. Itu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya saya juga paham bahwa kadang memang ada situasi-situasi perusahaan yang menempatkan Bapak Ibu itu di posisi yang mungkin ya kerjaannya maksudnya mereka tidak menyediakan untuk kayak pengembangan diri, nggak memberikan tanggung jawab menantang, sehingga Bapak Ibu merasa kayaknya stuck nih di pekerjaan. Nah, kalau di situ memang sebenarnya jadinya mesti dari diri sendiri. Gitu. Jadi kayak kira-kira saya pengen ikut pelatihan apa ya supaya saya tuh ngerasa pekerjaan saya tuh menyenangkan lagi untuk saya gitu. Itu kalau misalnya kita ngomongin tentang area ini ya gitu. Cuman kalau dari segi maksudnya performa kerja secara menyeluruhan tanpa kita harus membahas tentang hal ini, sebenarnya untuk meningkatkan motivasi itu sendiri, ya kadang sesekali kita jenuh itu nggak apa-apa banget untuk akhirnya kita ngambil jeda sedikit. Kayak oke, kayaknya saya nggak perlu deh untuk nuntut untuk hari ini, kayaknya saya nggak perlu untuk nuntut secara keras target-target saya yang mungkin saya udah tetapkan gitu. Kayaknya saya masih bisa istirahat sebentar, jalan keluar dulu, misalnya keluar kantor, muter dikit, terus baru balik lagi kerja, lanjutin pekerjaan, itu boleh. Ambil misalnya kayaknya cuti jarang diambil, ambil cuti sedikit 1-2 hari untuk refreshing dulu, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi lebih konsen ya gitu, karena kalau kita jenuh dan kita maksain diri untuk kerja jadinya nggak konsen juga nanti gitu, kayak nggak fokus dan malah semakin frustrasi untuk ngerjain kerjaannya gitu. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Dwi. Oke, terima kasih atas Baik, terima penjelasannya. kasih. Ya, terima kasih juga Pak Tohani untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Shannon dan Pak Hani. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Dian. Seringkali motivasi naik turun. Bagaimana cara membangun sistem atau kebiasaan kerja yang membuat kita tetap produktif bahkan saat sedang tidak termotivasi? Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang membangun sistem itu berkaitan dengan cara kita manage pekerjaannya. Jadi sebenarnya ada satu teknik namanya tuh Pomodoro. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar sebelumnya juga. Pomodoro ini adalah satu teknik yang dimana kita bekerja selama 20 menit, istirahat 5 menit, kita lanjut kerja lagi 20 menit. Nah, itu dilakukan selama 4 kali putaran. 4 kali putaran, selesai, habis itu kita bisa tuh baru istirahat.
Nah, sebenarnya ketika misalnya kayak lagi jenuh, lagi lelah, lagi nggak terlalu termotivasi, bisa untuk ngelakuin kayak gitu. Jadi kita sebenarnya ini tuh nggak harus dilakuin dalam kondisi motivasi lagi turun. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa melakukannya ya sehari-hari aja gitu. Karena pada dasarnya ketika kita bekerja, manusia itu atensi kemampuan manusia untuk mempertahankan atensinya pada dasarnya itu tidak lama, tidak panjang. Itu sifatnya paling nggak kayak kalau misalnya kita ngerasa kita perlu kerja untuk selama 2-3 jam, 4 jam, 5 jam secara terus-menerus itu tuh sebenarnya udah nggak efektif. Jadi Pomodoro teknik ini sangat membantu untuk kita tetap menjaga konsistensi fokus karena kan dia hanya 20 menit. Dia hanya bekerja 20 menit habis itu ada break. Ada break lagi 5 menit sehingga nanti pas Bapak Ibu melakukan break ini kan sebenarnya kita udah mendistrak. Kita mencoba ngedistrak diri dari pekerjaan, akhirnya kita lebih fresh untuk kembali. Kayak gitu kurang lebih. Habis itu juga dilakukannya kan cuma 4 putaran. 4 putaran berarti kurang lebih selama 1 jaman gitu. Nah, habis itu udah bisa tuh rest lagi. Kayak rest, istirahat. Tapi nggak usah istirahat 5 menit. Jadi istirahat aja kayak sekitar 20 menit, 15 menit, setengah jam. Habis itu baru kembali lagi 4 putaran lagi. Kayak gitu. Apakah menjawab ini Pak Dian atau Ibu Dian? Baik, oke. terima kasih atas jawabannya Bu Canan dan kata Ibu Dian. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya mungkin Bu, yaitu dari Ibu Putri Lintang. Saya mau bertanya Bu, terkait gimana cara membangun psychological safety atau rasa aman secara psikologis sebagai fondasi SDM agar karyawan berani berinovasi tanpa takut dicap gagal, Bu. Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau terkait rasa aman ini, yang perlu dibangun itu awalnya itu dari divisinya dulu, unitnya dulu. Jadi dari skop kecilnya dulu. Nah, dari sini ini perlu untuk akhirnya dalam tanda kutip mentraining atau menyamakan persepsi dulu kepada para supervisor, para manajernya untuk bisa membangun rasa amannya ini. Misalnya kayak gini, ini tuh juga bisa dengan hal-hal kecil. Misalnya kayak memberikan kesempatan untuk para staff, misalnya mereka mempresentasikan apa yang mereka kuasai dulu kepada staff-staff lainnya. Jadi ini tuh dibangunnya kecil sedikit demi sedikit. Jadi mereka perlu dulu untuk ngerasa, oh oke, mereka tuh dipercaya loh sama perusahaan untuk mereka sharing tentang kemampuan kerja, tentang pengalaman kerjanya mereka, tentang pengetahuan kerjanya mereka selama ini gitu. Jadi dengan itu pelan-pelan dibangun, terus mereka dikasih kesempatan untuk misalnya ada junior baru, ada staff baru masuk gitu. Mereka dikasih kesempatan untuk mentoring mereka gitu. Itu kan sebenarnya satu ekosistem yang pelan-pelan hasilnya nanti mereka akan lebih nyaman untuk memberikan ide-ide, untuk brainstorm ide-ide mereka di dalam set unitnya mereka gitu. Jadi mereka ngerasa punya kepercayaan diri itu pelan-pelan ketika itu dibangun. Nah, terus dari situ misalnya bisa juga para supervisor ini diarahkan kalau misalnya ada masalah bisa untuk brainstorm bareng gitu. Terus bisa juga untuk misalnya setiap tahun kan pasti akan ada meeting town hall yang kayak mungkin bareng-bareng diadain. Nah, itu sebenarnya setiap divisi bisa juga untuk diarahkan mereka brainstorm. Kayak apa sih misalnya yang kita bisa lakuin ya di tahun ini. Jadi diarahkannya tuh seperti itu. Ada FGD juga yang bisa dilakuin. Itu bisa gitu. Kira apa menjawab Ibu Putri? Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Shannon. Bagaimana Ibu Putri, apakah terjawab pertanyaannya? Atau ada ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, terima kasih kembali Ibu Putri. Baik, luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan yang menarik. Kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua.
Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ingin lanjut berkonsultasi dengan Tabula, boleh menghubungi kami atau ke kontak PIC Tabulanya langsung. Ibu Shannon, apakah ada kontak PIC yang bisa ditampilkan dari Tabulanya, Bu? Mohon maaf, masih di mute, Ibu. Oke, ya. Kalau untuk PIC-nya itu nanti bisa di kolom chat itu sudah ada Ibu Zahra, bisa kunjungi website atau IG-nya. Lalu atau misalnya bisa ini saya di terakhir ada nih, ini IG-nya ada tabula.id atau di LinkedIn Tabula gitu. Kalau misalnya emang Bapak Ibu mau terhubung dengan Tabula. Bapak Ibu boleh di screenshot terlebih dahulu. Mungkin bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, ada Instagram dari tabula.id dan juga linknya Tabula. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Boleh Bapak Ibu dinyalakan dulu kamera Zoom-nya. Nah, dari Ibu Zara juga ada nih menuliskan kontak PIC untuk tabulanya. Boleh langsung ke nomor yang tersedia di 0819 1112 2232. Boleh? Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Saya pimpin. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas, DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Shannon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih.